Bisa nggak lihat mukanya? Bagaimana Pak Yosua? Bisa nggak lihat mukanya? Kan tidak sopan, Anda tidak menunjukkan muka Anda. Tidak sopan sebagai polisi. Anda yang tidak sopan ya binatang. Nah, tuh. Modus penipuan terbaru mulai menyasar masyarakat dengan cara yang semakin meyakinkan. Salah satu skenario yang sedang marak adalah penipu yang melakukan video call melalui WhatsApp sambil mengenakan atribut mirip aparat kepolisian. Mereka mengaku sebagai petugas yang sedang menangani kasus hukum yang melibatkan korban. Dengan bahasa formal dan sikap otoritatif, mereka mencoba menciptakan suasana mencekam agar korban merasa takut dan menuruti perintah. Ujung-ujungnya, korban diminta mentransfer sejumlah uang agar kasus diselesaikan. Lantas, bagaimana modusnya? Berikut Infonesia akan merangkum aksi penipuan bermodus video call mengaku sebagai polisi. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Komplotan penipu dengan modus video call mengaku sebagai anggota polisi untuk menipu korbannya. Demi meyakinkan korban, pelaku menggunakan atribut kepolisian lengkap dengan suasana kantor polisi. Pelaku menuduh korban telah memesan obat-obatan terlarang untuk memicu rasa panik. Pelaku kemudian mengarahkan agar korban mengikuti Zoom meeting untuk proses klarifikasi dan pembersihan nama. Di dalam proses itu, korban dikirimkan sebuah tautan yang disebut sebagai dokumen klarifikasi. Faktanya, tautan yang dikirim pelaku bukanlah dokumen klarifikasi, melainkan alat peretasan yang memungkinkan pelaku mengakses isi ponsel korban, mulai dari data pribadi, percakapan hingga akun keuangan. Lebih mengkhawatirkannya lagi, pelaku diduga sudah memiliki data pribadi calon korban sebelum menghubungi mereka. Hal ini membuat tuduhan terlihat nyata sehingga korban lebih mudah percaya dan akhirnya terjebak dalam skenario penipuan. Bertugas di kantor. Apakah Ibu Anita bisa melihat saya sedang bertugas di kantor, Bu? Ya, Baik. Ini Ibu perhatikan dengan baik-baik, Bu ya. Apakah Ibu mengenal atau tidak dengan yang bernama Bagas Nasora tersebut? Bagas, tempat kamu. Apakah Ibu Anita mengenalinya? enggak. Sama sekali Ibu Anita tidak mengenalinya, Bu ya. Ya, Baik. Buka paket itu, Bagas. Paket apa ini? Sabu. Iya, Pak. Sebanyak ini paket ini mau kamu kirim kemana? Kirim ke alamat ini, Pak. Mau kamu kirim ke alamat rumah Ibu Anita? Iya, benar, Pak. Dari mana kamu mendapatkan data pribadi Ibu Anita? Dari teman saya yang kerja di Bank OCBC, Pak. Dari teman kau yang bekerja di Bank OCBC? Iya, Pak. Sudah berapa kali kamu menggunakan data pribadi Ibu Anita ini untuk melakukan transaksi seperti ini? Sudah 6 kali, Pak. 6 kali kamu menggunakannya? Iya, Pak. Benar kamu ya, pasti lagi kamu udah melihat itu kamu. Halo Ibu Anita? Apakah Ibu Anita sudah mendengar pengakuan dari yang bernama Bagas Naswara tersebut? ya, Ya, dia mendapatkan data pribadi Ibu Anita dari salah satu temannya yang bekerja di Bank OCBC. Apakah sebelumnya Ibu Anita pernah membuka rekening di Bank OCBC tersebut? enggak pernah. Tidak pernah sama sekali, Bu. Baik. Kalau begitu pengakuan Ibu, panggilan ini akan saya lanjutkan kepada komandan saya. Dan nanti Ibu bisa memberi keterangan ataupun klarifikasi soal data pribadi Ibu yang digunakan si Bagas Naswara. Seperti itu ya. Oke. Baik. Sebelumnya, apakah Ibu Anita sudah memiliki aplikasi Zoom Zoom apa? yang untuk digunakan meeting rapat online begitu, Bu? Zoom meeting? Ya. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Bisa Ibu mendownloadnya terlebih dahulu, Bu, di Play Store ataupun di App Store begitu. Iya, gampang nanti. Ya, silakan Ibu download sekarang biar saya langsung sambungkan Ibu Anita kepada komandan saya begitu, Bu. Oke. Nama aplikasinya Zoom WordPress, Bu ya. Baik, silakan Bu. Seorang warga menerima video call dari penipu yang mengaku polisi, lengkap dengan latar ala kantor polisi. Pelaku langsung menyebut korban terlibat kasus narkoba. Pelaku juga menunjukkan kurir narkoba dan menyebut paketnya ditujukan kepada korban. Suasana dibuat menegangkan seolah-olah korban benar-benar bersalah. Ujung-ujungnya,
Korban diminta mentransfer sejumlah uang agar kasus diselesaikan. Untungnya, korban sadar dan tidak termakan jebakan tersebut. Halo Pak. Ya. Ya. Silakan, Bapak bisa melihat yang sedang bertugas di kantor ya? Iya. Ya. Ini Bapak perhatikan baik-baik, apakah Bapak mengenalinya atau tidak? No. Silakan Bapak perhatikan baik. Silakan, angkat tanganmu. Pakai apa itu? Sabu. Berapa? Mau dikirim ke mana ini? Dikirim ke Bapak itu, Pak. Ke Bapak ini? Ya, Pak. Sudah berapa kali kamu mengedarkan ini? 7 kali, Pak. 7 kali? Ya, Pak. Dari mana kamu mendapatkan data pribadi Bapak ini? Saya bekerja di Bapak. Termasuk yang masih DPO itu? Ya, Pak. Awas kamu bohong ya. Bagaimana, Pak? Bapak kenal tidak, Pak? Enggak sih, Kak. Bapak yakin sudah mengenalnya, Pak? Ya. Ya, jadi menurut pengakuan tersangka, tersangka mendapatkan data pribadi Bapak dari temannya. Yang mana temannya ini Ustaz. Kau berapa hari kamu dapat dong? Bisa nggak lihat mukanya? Bagaimana Pak Yaswa? Bisa nggak lihat mukanya? Kan tidak sopan, Anda tidak menunjukkan muka Anda. Tidak sopan sebagai polisi. Anda yang tidak sopan ya binatang. Nah, tuh. Seorang penipu yang mengaku sebagai anggota polisi mencoba menipu korbannya dengan modus video call. Penipu tersebut menuduh adik korban terlibat tindak pidana pencucian uang. Namun, korban yang sudah mengetahui modus penipuan tersebut justru mengerjai balik si penipu. Sambil tertawa-tawa dan menutup kamera ponselnya, korban bersama temannya seolah-olah serius menjawab pertanyaan si penipu. Keperluan Anda apa sebelumnya? Saya kan gak mau ribet nih. Pokoknya urusan ini saya pengen kelar aja malam ini. Saya gak mau bertele-tele, saya banyak urusan. Adik saya juga sibuk, dia lagi ulangan, dia menyiapkan ulangan. Dengarkan saya baik-baik, Pak ya. Ya, siapa Pak Polisi? Kartu Bank Mega, ya dengarkan saya baik-baik. Oke. Kartu Bank Mega yang terdaftar atas nama Ibu Novia ditemukan oleh pihak kepolisian Surabaya di kediaman Putri Ayu yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ilegal. Di sini saya harus menemukan bukti yang kuat kalau memang Ibu Novia ada melakukan tindak pidana pencucian uang ilegal atau tidak. Hanya itu saja, Pak. Yang benar tuh, adik saya melakukan itu. Saya menemukan kartu Bank Mega yang terdaftar atas nama Ibu Novia. Beneran kamu, Nop? Enggak. Enggak. Bang. Orang enggak. Nah ini polisi gimana ini nelpon ini? Pantesan kamu poya-poya mulu. Saya, aduh, Nop. Bingung saya harus ngomong kayak gimana ini. Kecewa saya, jujur sama kamu, Nop. Apaan sih? Orang enggak juga, Kak. Bohong. Bapak bohong kan, Pak? Jangan ngarang. Dengerin dulu, coba dengerin dulu. Orang enggak. Iya, dengarkan saya. Jika memang Ibu tidak merasa bersalah, tunjukkan muka Anda kepada saya. Gak mau, muka saya buruk. Udah, nggak usah. Tunjukkan wajah Anda kepada saya. Gak mau, ntar Bapak suka sama saya. Apa hubungannya sama muka? Kita kan pengen mendengarkan penjelasan Bapak. Ini tolong dijelaskan pencucian uang ini karena pasal berapa, pidananya apa? Coba tolong jelaskan. Saya sebagai masyarakat umum yang awam tentang hukum, tolong dijelaskan. Kalau misalkan Bapak mau mempercepat proses ini, silakan. Apa yang harus saya lakukan dan emang harus diperlancar, tolong sebutkan nominalnya. Saya juga bukan orang susah, saya banyak duit. Kalau memang harus dibayar, silakan Bapak sebutkan nominalnya dan nomor rekeningnya biar saya langsung bayar. Udah, Nop, kamu aman aja. Bapak mencoba menyogok saya begitu. Enggak. Saya paham dengan instansi kepolisian Bapak yang berintegritas. Namun saya juga tidak banyak waktu untuk menanggapi hal seperti ini, Pak. Mohon izin ini, Pak. Dengarkan saya baik-baik, Pak ya. Menurut pasal 83 ayat 1 mengganggu ketertiban keuangan nasional dan jumlahnya
satu bulan akan dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara, Pak, Bapak. 10 tahun penjara ya Pak ya. Lumayan juga lama itu Pak. Tidak ada kompensasi denda gitu Pak. Jadi bagaimana dengan adik Anda ini, Pak? Sekarang begini saja, Pak. Saya harus menemukan bukti yang kuat, Pak. Di sini saya hanya ingin menyelidiki. Jadi jangan halangi tugas saya. Saya di sini hanya menjalankan tugas, Pak. Oke baik, saya juga mengerti Bapak, mohon izin. Cuman saya juga gak berniat untuk menjelekan instansi kepolisian yang... Seorang penipu mengaku sebagai polisi wanita yang berdinas di Polda Metro Jaya mencoba melakukan penipuan dengan modus video call. Penipu tersebut menggunakan seragam lengkap dengan atribut kepolisian dan latar kantor polisi. Pelaku penipuan menuduh korban terlibat kasus narkoba dan pencucian uang. Demi meyakinkan korban, pelaku juga sempat memperlihatkan tersangka lain yang sudah tertangkap terlebih dahulu. Untungnya ada paman korban yang dengan sigap menggagalkan penipuan tersebut. Perkenalkan, nama saya Ibtu Adinda Kusuma. Saya dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Sini saya sebagai penyidik ya di dalam kasus ini. Sebentar ya Bu ya, saya akan keluar ruangan saya terlebih dahulu untuk memperlihatkan tersangkanya kepada Ibu ya. Baik. Ini Ibu sedang libur kuliah atau bagaimana? Iya. Oh, sudah libur ya kuliahnya? Iya. Bentar, Dek. Ini Ibu bisa lihat saya sedang bertugas di kantor. Ya. Saya akan memperlihatkan tersangkanya terlebih dahulu ya. Baik. Ibu perhatikan baik-baik Bu, Ibu kenal tidak dengan orang yang bernama Bagas ini? Bagas, angkat kamu. Bagas apa itu? Buka. Apa itu Bagas? Sabu. Kamu menggunakan data pribadi Ibu ini untuk melakukan pengedaran narkoba dan pencucian uang. Dari mana kamu mendapatkan data pribadi Ibu ini? Teman saya bekerja di bank. Teman kamu yang bekerja di bank, yang masih DPO itu? Mas kamu bohong ya? Ibu kenal tidak Bu dengan si Bagas ini? Tidak. Tidak, yakin Ibu tidak mengenalnya ya? Iya. Sini dia mengaku bahwasannya dia mendapatkan data pribadi Ibu dari temannya yang bekerja di bank. Dan sekarang temannya itu masih DPO Bu. Ibu pernah membuka rekening bank OCBC? Tidak. Tidak pernah. Iya. Jadi di sini kami juga menemukan beberapa kartu ATM yang sudah diverifikasi langsung oleh pihak bank, dan salah satunya itu ada kartu ATM atas nama Ibu juga di sini, kartu ATM Bank OCBC begitu Bu. Tetapi Ibu memang tidak pernah ya membuat rekening Bank OCBC? Tidak pernah. Saya juga tidak pernah ke Jakarta. Jadi kalau kececer di Jakarta juga rasanya tidak mungkin. Baik Bu, baik. Makanya di sini Ibu cukup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saja ya Bu ya, agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi nanti ke depannya. Ibu mengerti? Baik. Ibu sudah ada tadi aplikasi Zoom-nya ya? Sudah. Kalau begitu saya akan menuju ke ruangan komandan saya terlebih dahulu untuk meminta ID rapatnya. Sebentar ya. Baik, terima kasih. Itu Ibu sedang bersama siapa? Ada adik saya. Ada adik Ibu. Nanti diusahakan saat rapat itu jangan sampai terdengar suara orang lain atau terlihat wajah orang lain ya Bu ya. Oh, baik. Karena nanti percakapannya akan direkam untuk dijadikan bukti. Jika terdengar suara orang lain atau terlihat wajah orang lain, nanti buktinya itu tidak sah Bu. Ibu mengerti ya? Iya. Boleh saya matikan? Bagaimana? Boleh saya matikan dulu? Ibu mau ngapain?
mau saya kan mau di link zoomnya kan? Enggak, ini saya bacakan aja ID rapatnya sebentar ya. Selamat siang, Komandan. Di sini saya ingin menjelaskan perihal kasus tersangka Bagas yang kita tangkap di Jakarta Selatan kemarin dan bahwasannya sudah. Bahwasannya ibu ini tidak tahu mengenai pengiriman paketnya dan tidak kenal dengan tersangka yang bernama Bagas. Jadi di sini dia hanya ingin memberikan keterangan saja dan. Halo, Mbak, halo. Halo, siapa ini? Saya pamannya. Coba Mbak lihatkan wajah Mbak. Bagaimana? Siapa? Coba lihat wajah Mbak mana? Video callnya. Anda coba lihat. siapa? Saya pamannya. Anda siapa? Saya pamannya. Pamannya. Nah, Baik, ini akan diperlihatkan wajahnya, silakan diikuti dulu. Kan tadi saya sudah bilang bahwasannya ini sedang ada perekaman untuk dijadikan bukti. iya Kalau perekaman. Ibu Saya ini juga tidak lama tugas di kepolisian. Coba lihatkan. Kepolisian mana, Bapak? Coba lihatkan wajahnya Bapak dulu. kepolisian mana? Apa pangkat Bapak? Ibu ini kepolisian mana? Saya dari mau Polda tanya. Metro Jaya, Nah, Jakarta Selatan. coba lihatkan wajahnya. Coba lihatkan wajahnya. Tidak ada Bapak polisi. jangan mengatur-ngatur Tidak pihak ada kepolisian. polisi Bapak yang dari tidak kepolisian ada mana? polisi yang nelpon tanpa wajah, Mbak. Bapak dari kepolisian mana saya tanya? Apa pangkat Ibu, Bapak? ibu dari kepolisian mana saya?